Shalom, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti semuanya kabarnya baik-baik saja ya. Karena Tuhan selalu memberkati kita dan mengasihi kita. Oke, Pak Yosafat ingin menyapa untuk anak-anak yang hebat, anak-anak yang pinter. Dari kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Bapak yakin kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak luar biasa. Anak-anak yang dipenuhi dengan semangat dan kasih dari Tuhan. Ya. Oke, pasti kalian pada bingung ya dan kepo, penasaran ya. Ini siapa wajah asing? Kira-kira seperti itu ya. Oke, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Yosafat Nugroho. Bisa dipanggil dengan Pak Yos ya. Jadi Pak Yos dipercayakan untuk mengajar pendidikan agama Kristen dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Dan pada kesempatan hari ini, Pak Yosafat ingin membagikan sebuah video kisah cerita Alkitab supaya anak-anak dapat mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar. Tenang ya, Pak Yosafat hari ini tidak akan memberikan PR atau tugas dulu. Ya, jadi anak-anak cukup menonton dan memperhatikan. Oh ya, hampir lupa. Untuk kesempatan hari ini sebelum kita nonton videonya, kita mau berdoa dulu ya. Semuanya boleh lipat tangan, mata yang ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kami Tuhan mau mendengarkan dan melihat kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan, menjadi hikmat dalam kehidupan kami. Kami siap menyaksikan dan mendengarkan firman-Mu Tuhan, haleluya, amin. Oke, semuanya pasti sudah penasaran dan ingin menyaksikan video yang akan Pak Yosafat sampaikan kepada anak-anak semuanya. Oke, selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus, orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu, Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati.
Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Oke, pasti semuanya sudah nonton video yang sudah Pak Yosafat sampaikan tadi ya. Nah, dari video tadi kita banyak belajar khususnya tentang ketaatan. Ya, Yunus itu tidak taat. Kenapa dia tidak taat? Karena Tuhan sudah memerintahkan Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, tetapi Yunus tidak melakukannya. Ya, kenapa Tuhan suruh Yunus pergi ke kota Niniwe? Karena di kota Niniwe orang-orangnya belum mengerti tentang kebenaran. Jadi hidup mereka masih hidup dalam dosa, hidup dalam pelanggaran, dalam perbuatan yang tidak baik, dalam kejahatan. Ya, sehingga Tuhan mau orang-orang Niniwe mereka mengalami pertobatan dan mereka menerima keselamatan dari Tuhan. Yaitu dengan cara Yunus harus pergi ke sana untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi Yunus tidak melakukan setiap perintah yang Tuhan berikan. Bisa dikatakan Yunus dia tidak taat, ya. Nah, apa akibatnya dari ketidaktaatan Yunus? Yunus harus dilempar ke dalam laut, ya. Bukan hanya dilempar ke dalam laut, tapi Yunus juga harus dimakan ikan besar. Dan ketika Yunus dimakan ikan besar, Yunus harus tinggal di sana, hidup di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Ya, bayangin betapa menderitanya Yunus harus hidup 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, ya. Pak Yosafat nggak bisa bayangin lagi, pasti itu hal yang sangat mengerikan, menyeramkan, ya. Itu akibat dari ketidaktaatan Yunus. Nah, kalau kita juga menjadi anak yang tidak taat kepada firman Tuhan, tentunya kita tidak akan menerima berkat, tapi justru kita akan menerima suatu hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Contoh-contohnya nih, akibat ketidaktaatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, orang tua kita, mama papa menyuruh kita untuk makan, misalnya setiap hari. Tapi kita terus menunda, tidak mau makan. Akibatnya apa? Kita bisa sakit, ya. Kita bisa sakit perut, kita bisa banyak hal yang tidak baik yang terjadi dengan tubuh kita. Lalu apa lagi yang terjadi? Misalnya kita disuruh mandi, tapi kita tidak lakukan itu, apa yang terjadi? Kita bisa gatal-gatal, kita bisa nggak punya teman karena badan kita bau, seperti itu ya. Artinya dari akibat ketidaktaatan tentu ada dampaknya, ada hal-hal negatif yang akan kita terima. Sebagai anak Tuhan, sebagai anak-anak yang hebat yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita harus belajar untuk taat ya. Taat kepada kebenaran firman Tuhan, taat kepada orang tua, tentunya taat kepada guru juga ya di sekolah. Setiap tugas yang diberikan harus dikerjakan dengan baik. Akibatnya apa? Kalau misalnya kita tidak mengerjakan tugas dengan baik tepat waktu, kita bisa dapat nilai yang jelek ya, atau mungkin bisa nggak naik kelas ya, itu akibatnya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus diajarkan, kita harus belajar untuk taat dalam hal yang perkara yang kecil, baik dalam sekolah, baik di rumah, baik mendengar firman Tuhan, kita harus menjadi anak-anak yang taat. Oke, kesempatan hari ini, Pak Yosafat tidak akan memberikan tugas atau PR, tetapi pertemuan minggu selanjutnya, Pak Yosafat akan tanya tentang kisah. Oke, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri kelas kita pada hari ini, Pak Yosafat kembali ingin mengajak anak-anak semuanya untuk kita berdoa ya. Oke, semuanya boleh tutup mata, tangannya dilipat, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pembelajaran hari ini. Tuhan, kami belajar tentang ketaatan kepada Engkau Tuhan, kepada orang tua kami. Tuhan Yesus, ajari kami menjadi anak-anak yang taat dan tunduk kepada kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya.
Amin. Oke, thank you very much for today. Sampai ketemu di kesempatan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.